Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina 'anna wa la tadahhab barakati 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita baca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asbahani dan kepada seluruh guru-guru kita. Semoga apa yang kita pelajari dari beliau-beliau dan apa yang kita pelajari dari kitab ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan selalu ingat dalam kehidupan sehari-hari. Bihadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita baca surah Fatihah untuk muassis Ma'had Tsaqafah Al-Ustadz Ad-Doktor Sa'id Abdul Siraj atarallahu baqahu fi sihhatin wa 'afiyah wa barakah, dan kepada Bunyai Nisrin Said dan kepada Kiai Sofwan Yahya beserta keluarga besar beliau semua, semoga diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kelancaran segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang terakhir kita baca surah Fatihah untuk kedua orang tua kita. Semoga beliau semua diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kelancaran, dimudahkan segala urusannya sehingga bisa memberikan ya nafkah ataupun uang jajan buat teman-teman. Bihadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan hari ini atau pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas pembahasan yang baru. Pembahasan tentang puasa kemarin telah selesai ya. Seandainya nanti ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja. Baik nanti ketika ketemu atau lewat sosial media yang ada. Ya, bisa nanti lewat Instagram atau nanti WA saya saja. Kalau ada pertanyaan yang mungkin kemarin belum paham atau masih bingung, dipersilakan. Saya kasih kesempatan ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita sharing-sharing saja. Nah, untuk kali ini kita akan membahas i'tikaf. Ya, membahas i'tikaf. Ya. I'tikaf. Kita akan membahas i'tikaf. Apa sih yang dimaksud dengan i'tikaf ya? Silakan disiapkan catatannya. Ya, yang punya buku catatan silakan dipersiapkan. Atau yang nggak punya bisa ditulis nanti di bukunya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa'in. Faslun. Ay hadza faslun. Kita membahas tentang pasal berikutnya. Ya, kelas berikutnya fi ahkamil i'tikaf, tentang hukum-hukum melakukan i'tikaf. Nah, i'tikaf kita bahas dulu apa sih pengertian i'tikaf itu. I'tikaf secara bahasa artinya berdiam ya. Berdiam terhadap sesuatu dari yang baik atau yang buruk.
Dalam bahasa Arabnya itu al-iqamatu ala syai'in minal khairi awi syarri. Itu dalam kitab saya ya. Nanti di kitab-kitab lain ada redaksi yang berbeda, tapi intinya sama. Jadi dia berdiam ataupun berhenti terhadap sesuatu dari yang baik atau yang buruk. Itu secara bahasa ya, secara bahasa Arab. Kalau dalam kamus-kamus seperti itu. Kemudian nanti apa secara syara atau secara fikihnya, secara hukum fikihnya nanti dijelaskan. Kalau secara bahasa Indonesianya yang namanya i'tikaf adalah berdiam ya, berdiam atau tinggal di dalam masjid dengan sifat atau cara yang telah ditentukan. Jadi yang namanya i'tikaf tuh ya tinggal di masjid ya, diam di dalam masjid. Itu namanya i'tikaf. Apalagi yang sekarang ya bulan puasa ini pas banget. Nanti ada hari-hari yang disunnahkan untuk i'tikaf, berdiam atau tinggal di masjid. Untuk pahalanya itu ada beberapa hadis, walaupun hadisnya lemah ya, hadis dhaif, bahkan ada hadis palsu. Jadi di situ dijelaskan, tapi di riwayat di sini kalau di kitab saya itu riwayatnya Imam At-Tabarani ya dalam Mu'jam Al-Awsat. Ya, Mu'jam Al-Awsat. Saya pakai bahasa Arabnya saja. Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhi Allahi 'azza wa jalla ja'alahu Allahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadiqa. Kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqain. Ya, intinya di sini dijelaskan ya, walaupun hadisnya lemah. Siapa yang sehari i'tikaf ya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat nanti dikasih jarak antara dia dan neraka sebanyak 3 parit. Ya, ibaratnya ada jarak ya nanti di akhirat nanti antara neraka. Jadi dikasih jarak, dijauhkan dari api neraka. 3 parit. Kemudian ada lagi hadis yang lain. Hadisnya lemah, ada yang mengatakan ini hadis palsu ya. Jadi mana i'takafa ashran fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini. Jadi barang siapa yang beriktikaf 10 hari akhir di bulan Ramadan ya, maka pahalanya seperti 2 kali haji dan 2 kali umroh. Pahala orang i'tikaf di bulan Ramadan. Tapi ini hadisnya sangat lemah, ada yang mengatakan hadisnya palsu. Jadi intinya orang yang beriktikaf itu sebenarnya ada pahalanya tersendiri ya. Jadi ada pahalanya, transfer pahalanya ada. Dan Nabi juga itu biasa melakukan i'tikaf di masjid, khususnya apabila di akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Nah itu tadi pengertian i'tikaf, baik itu secara bahasa atau secara fikih, syaratnya, dan juga keutamaan melakukan i'tikaf. Oke. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Dan adapun atau utawi i'tikaf itu hukumnya sunnah ya. Sunnah mustahabbah dan dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Jadi i'tikaf ini ya hukum asalnya adalah sunnah di segala waktu, mau kapan aja itu sunnah ya, karena di Thaqafah ada masjid. Nah teman-teman sering-sering aja ke masjid ya, i'tikaf, niatkan buat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala gitu. Jadi kalau mau ke masjid ya, setiap kali mau ke masjid atau lagi di masjid itu biasakan niat i'tikaf supaya dapat pahala i'tikafnya tersendiri. Nah, ini kadang mungkin kebanyakan kita sering lupa ya.
Ke masjid ya buat sholat doang gitu ya. Ke masjid buat ikut ta'lim aja gitu sama buya atau sama ustadz yang lain. Dia lupa untuk berniat i'tikaf. Jadi kalaupun nanti belajar di masjid atau di samping masjid ya MPLN-nya, itu niatkan buat i'tikaf supaya dapat pahala i'tikaf. Kemudian dan waktu yang paling utama menurut Imam Asy-Syafi'i ya, mazhab yang mayoritas di Indonesia adalah di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi yang paling afdol i'tikafnya itu kapan? Itu pada mulai tanggal 21 ya, malam 21 Ramadan sampai tanggal 29 atau 30. Makanya di semua masjid yang ada di Indonesia itu biasanya ngasih kabar bahwa nanti 10 akhir Ramadan masjid 24 jam dibuka untuk melakukan i'tikaf. I'tikaf itu apa? Ya udah tinggal di masjid, di dalam masjid. Ya. Mau ngapain sih di dalam masjid ya bebas. Ya biasanya orang buat sholat, baca Quran ya. Biasanya dengerin ceramah dan lain-lain. Biasanya kalau di masjid-masjid itu ada agendanya masing-masing. Misalnya tadarus ya dan lain sebagainya. Dan kadang juga nggak mesti ibadah ya. Teman-teman baca buku boleh ya. Lagi jahit dan lain sebagainya itu di kitab-kitab diperbolehkan. Itu ya. Kemudian untuk hukum-hukum i'tikaf di kitab yang lain dijelaskan bisa menjadi wajib jika dia dinazarkan atau berupa nazar. Paham ya masalah nazar ya? Nazar itu kayak janji. Janji melakukan suatu ibadah apabila keinginan dia terkabulkan. Nah, konsekuensi orang yang bernazar itu biasanya ibadah sunnah, ya ibadah sunnah itu menjadi wajib. Jadi kayak i'tikaf tuh. I'tikaf kan aku asalnya sunnah. Ketika dia niat nazar, maka dia jadi wajib. Nah, itu. Kemudian bisa menjadi haram jika, nah ini khusus nanti yang istri, bagi yang udah punya pasangan ya, pasangan suami istri, haram jika istri beriktikaf tanpa izin suaminya, itu hukumnya haram. Tapi sah iktikafnya, tapi cuma haram. Kemudian dan juga makruh jika istri ya menimbulkan pesona syahwat yang mendapatkan izin suaminya. Dan hukumnya makruh ya kalau istri ya. Istri pergi pakai dandan, wangi-wangian, ya, ibaratnya bikin laki-laki yang lihat tergoda. Nah, jadi hukumnya ada sunnah, kemudian ada wajib, kemudian ada haram, ada makruh. Kemudian disunnahkan beriktikaf itu dalam keadaan puasa. Ini di kitab saya ya. Jadi beliau menjelaskan i'tikaf itu dianjurkan ketika dia lagi puasa. Jadi misalnya lagi puasa sunnah atau puasa Ramadan ya, itu biasakan i'tikaf ke masjid. Biasa. Oke, itu tadi persoalan i'tikaf. Kemudian walahu syarotani, bagi i'tikaf itu syarotani ada 2 syarat atau 2 rukun yang harus dilakukan. Yang pertama an-niyatu, niat. Ya, kita harus berniat dong. Ya. Ya di hadis arba'in atau di Sahih Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, semua amal ibadah itu tergantung niatnya. Pengen dikasih pahala, ya diniatin gitu ya. Pengen ngajar, pengen dapat pahala, niatin karena Allah. Pengen belajar, pengen dapat pahala, niatin buat ibadah. Itu yang pertama niat. Kemudian yang kedua, wallubutsu fil masjid. Yang kedua, dia harus berdiam diri fil masjid, di dalam masjid. Ya, terus bagaimana kondisi bagi di Indonesia yang ada musola, ada langgar dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu ada perdebatan para ulama ya.
Ada ulama yang mengatakan selama tempat itu memang dikenal sebagai masjid, ya, baik itu masjid jami' atau tidak, ya, digunakan buat masjid, wakafnya itu wakaf masjid, ya, buat sholat dan lain sebagainya, itu sah buat i'tikaf. Ya. Kemudian dinamakan masjid juga sampingnya. Kan ada biasanya kalau di masjid Saqafah itu kan ada sampingnya tuh yang ada papan tulis. Nah, selama itu digunakan memang buat sholat, ya, tempatnya itu buat sholat, memang buat sholat, khusus masjid, maka itu sah, ya, sah untuk diniatin untuk i'tikaf. Ya, itu. Jadi selama dia emang diniatkan buat masjid, disepakati untuk masjid, ya, baik itu dilaksanakan Jumat atau tidak, maka itu sah i'tikafnya. Yang pertama, ada juga yang mengatakan yang namanya masjid, ya, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Ikhtilaful aula lah, ikhtilaf para ulama. Nah, kalau saya pribadi ya ngambil selama dia emang buat sholat masjid, ya, digunakan masjid, jadi musola masjid itu masuk bisa i'tikaf. Nah, kalau di rumah seandainya ada tempat buat sholat pribadi, misalnya kan ada beberapa rumah, ya, yang emang dikhususkan buat masjid, tempat sholat atau musola. Nah, beberapa kitab dijelaskan itu khusus untuk istri, ya. Nah, ini dispensasi untuk istri. Kalau istri itu kan biasanya untuk istri itu kan abdolnya sebenarnya sholat di rumah. Abdolnya kita biasa sholat di rumah, dia bikin suatu mihrab buat emang sholat khusus. Nah, itu diperbolehkan kata para ulama niat untuk i'tikaf di sana. Itu ya. Itu perdebatan masalah apakah ini boleh dikatakan masjid atau tidak. Kalau saya pribadi ngambil yang musola, langgar ataupun apa namanya yang memang digunakan untuk sholat itu bisa buat i'tikaf. Ya, nanti kalau teman-teman dengar, oh ini nggak sah buat i'tikaf, ya itu pendapat yang lain. Ya, terserah lah ya. Oke. Selanjutnya, ya udah sampai situ dong pembahasan i'tikaf. Wala yakhruju minal i'tikafil manduri illa lihajatil insani au udhrin min haidin au nifasin au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu. Selanjutnya, orang yang melakukan i'tikaf wala tidak diperbolehkan yakhruju keluar, ya, minal i'tikafil mandur dari i'tikaf yang nazar. Nah, ini i'tikaf yang nazar, ya. Itu tidak boleh keluar. Illa lihajatil insan, kecuali karena kebutuhan manusia normal. Nih, bagi mungkin ada teman-teman atau keluarga ataupun siapapun, ya, yang suka nazar, kemudian suatu ketika dia bernazar ingin i'tikaf sehari, maka selama sehari itu tidak diperbolehkan keluar. Kecuali emang keperluan manusia. Nanti keperluan manusia itu nanti dikasih penjelasan oleh ulama, seperti mau BAK, ya, buang air kecil, BAB, buang air besar, kita mungkin mandi junub, ini bagi laki-laki, ya, tiba-tiba mimpi basah, itu nggak apa-apa. Keluar dia untuk melakukan qadha hajat. Untuk makan gimana? Nah, untuk makan ini ada beberapa ulama yang menjelaskan lebih baik makannya di luar emperan, ya. Kalau ada emperan makannya di luarnya, di dalam masjid. Ya. Kalau bisa di luar. Oke. Nah, ini nazar, ya. Nazar itu karena nazar itu menjadikan ibadah sunnah menjadi wajib, maka ketentuan yang ada di kitab-kitab kita itu seperti itu. Nggak boleh keluar sampai seharian penuh. Ya tergantung nazarnya lah. Ya, nazarnya kayak gimana. Kalau dia seharian, ya udah seharian nggak boleh keluar. Terus gimana kalau pengen makan? Nggak boleh pulang? Ya nggak boleh. Nanti chat aja. Siapa kek yang ada di rumah, tolong dong bawain makanan saya. Gitu.
saya tidak diperbolehkan keluar. Gitu ya. Kalau etikaf sunnah yang biasa ya nggak apa-apa keluar, mau keluar keluar aja. Ya, biasa kita kan kalau ke masjid etikaf sunnah itu namanya. Terus kalau pengen keluar ya keluar aja, ya nggak masalah. Walaupun nanti yang jadi perdebatan itu nanti masalah niatnya. Apakah untuk etikaf sunnah ketika kita keluar terus masuk lagi niat lagi atau enggak, gitu ya. Nanti ada tafsilnya, ada perincian-perinciannya. Kalau dia keluar emang buat kebutuhan ya, buat BAK, BAB dan lain sebagainya, dan memang buat kebutuhan yang nggak mungkin tidak dilakukan. Jadi ketika dia keluar pengen masuk nggak perlu niat lagi, gitu ya. Tapi kalau dia keluar misalnya mau beli jajanan atau mau beli makan, ya ketika dia main masuk masjid lagi, ya udah niat lagi. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Gitu ya. Oke. Kemudian au udhrin min haidin au nifasin. Atau dia keluar karena ada uzur. Kenapa uzurnya min haidin? Karena dia lagi haid. Nah, ini untuk perempuan ya. Awalnya dia nazar untuk i'tikaf di masjid. Tiba-tiba beberapa jam kemudian dia haid. Ya. Kalau dia haid, maka harus atau wajib keluar, malah wajib keluar, nggak boleh diam. Nanggung nih sisa sejam lagi ya nggak boleh lagi ya. Atau nifasin atau karena dia darah nifas. Ngelahirin tiba-tiba ya di masjid. Ya, batal, bukan batal ya. Harus keluar dari masjid. Nah, nanti dijelaskan di beberapa kitab. Boleh keluar dari masjid ya untuk nazar i'tikaf tadi jika ada udzur sebab haid, nifas atau sakit yang tidak mungkin. Oke, di sini dijelaskan au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu. Atau maradin karena dia sakit, la yumkin yang tidak mungkin al muqamu menetap ya. Tidak mungkin menetap di masjid ma'ahu bersama sakit. Tidak mungkin itu seperti apa nanti dijelaskan. Ya, di kitab itu dijelaskan bi an kana yahtaju li farshin wa khadimin wa tabibin. Seperti dia butuh istirahat di kasur ya. Dia butuh kasur, harus ada yang ngurus, khadim, atau perlu ada dokter atau ke dokter untuk berobat. Atau bisa juga ayakhafu talwis al masjid. Nah, itu lanjutannya. Bisa mengotori masjid sebab mungkin dia sakit mencret-mencret atau lain sebagainya. Itu boleh keluar, jangan dipaksakan di dalam masjid. Jadi kalau kotor masjid kan bisa menyebabkan masjidnya kotor kan. Kemudian yang terakhir waya betulu bil wad'i. I'tikaf itu menjadi batal bil wad'i sebab melakukan jima, hubungan suami istri atau hubungan seksual. Nah, itu ya keterlaluan ya kalau di masjid melakukan itu. Nah, itu seputar i'tikaf. Jadi jangan bingung lagi ya masalah i'tikaf. Dan saya himbau juga setiap kali mau ke masjid atau lagi di masjid itu harus diniatkan i'tikaf. Misalnya lagi sholat nih, tiba-tiba baru ingat ya pas di tengah-tengah tuh boleh kita lagi sholat nih dalam hati nawaitul i'tikaf itu boleh sah. Nah, intinya kalau di dalam masjid jangan sampai tidak niat i'tikaf, pahalanya nanti nggak ada. Ya pahala i'tikafnya nggak dapat lah. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang Lailatul Qadar ya. Karena i'tikaf berhubungan tentang 10 akhir bulan Ramadan ya, tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30. Maka saya sini sedikit membahas apa sih Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang mana
yaitu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita compare ke tahun itu sekitar 83 tahun plus 4 hari. Jadi 83 tahun 4 hari ibadah, kita melakukan ibadah itu sama nilainya melakukan 83 tahun lebih 4 hari ibadah. Misalnya malam itu kita membaca Quran, ya, maka sama nilainya seperti 83 tahun 4 hari membaca Al-Quran. Ini salah satu khususiyati hadhil ummah. Lailatul Qadar itu kata para ulama termasuk khas, ya, ciri khas keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mayoritas umat Nabi Muhammad itu usianya baina sittin wa sab'in, antara 60-70 itu udah meninggal. Maka ini menjadi suatu reward, ya, buat kita agar ibadahnya nanti di akhirat nggak dikit-dikit amat gitu, ya. Gitu. Kemudian Al-Qadar itu ada 4 makna. Ini menurut Profesor Quraish Shihab, ya, guru besar UIN Jakarta. Di dalam tafsirnya beliau juga mengutip dari tafsir besar juga. Beliau mengatakan Al-Qadar itu ada 4 makna. Ada yang pertama penetapan. Jadi Al-Qadar itu artinya penetapan. Kenapa disebut penetapan? Karena malam itu Allah menetapkan perjalanan hidup makhluk selama setahun. Nah, kemudian yang kedua, dia disebut Al-Qadar karena artinya pengaturan. Kenapa disebut pengaturan? Karena malam itu Allah mengatur khittah atau strategi pada Nabi Muhammad SAW guna mengajak manusia kepada kebajikan. Ini pendapat ulama, ya. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Nah, ini yang sering dipakai, ya. Malam Al-Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan disebabkan turunnya Al-Quran. Kemudian malam yang dilipat gandakan semua amal hamba. Jadi ibaratnya kita tuh kalau main game, ya, yang biasa main game, kita melakukan suatu misi, ya. Yang biasanya misinya itu cuma dapat berapa poin, ya, 5 poin misalnya. Terus ada reward ketika kita bisa melakukan itu, bisa lebih dapat 5.000. Ya, ilustrasinya, ya, ilustrasi simpelnya seperti itulah. Kemudian ada yang mengatakan Al-Qadar itu artinya sempit. Kenapa sempit? Karena pada malam itu malaikat begitu banyak yang turun ke bumi, sehingga bumi terasa sempit. Nah, itu malam Lailatul Qadar. Ya, kita manusia nggak bisa ngelihat, ya, nggak ngerasa sempit-sempit. Tapi bagi mereka yang rohnya, ya, rohaninya bening, itu bisa merasakannya. Kemudian ada tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar. Kata para ulama, ya, khususnya nanti Al-Imam Al-Bajuri, beliau ngambil dari beberapa riwayat. Beliau mengatakan tanda bahwa malam itu terjadi malam Lailatul Qadar, ya, hawa malam itu tidak terasa panas dan tidak juga terasa dingin. Ya, normal-normal aja lah, ya. Ya, bahkan ada yang mengatakan sejuk. Jadi ibaratnya normal, kayak nggak panas, nggak dingin. Teman-teman kalau biasa malam itu kan biasanya dingin, ya, terasa dingin. Tapi ketika malam Lailatul Qadar nggak, hawanya ya normal gitu. Kemudian tanda yang kedua, matahari terbit di waktu pagi dengan pancarannya putih tanpa ada sinar yang banyak. Teman-teman biasa, ya, subuh, ya, habis dari masjid itu coba lihat deh di atas langitnya. Kalau pagi yang normal itu biasanya terang, ya, terang gitu, ya, sampai siang. Tapi kalau nanti malam Lailatul Qadar itu ketika paginya ya nggak terang, kayak putih biasa gitu. Tiba-tiba siang. Itu tanda bahwa malam tadi terjadi Lailatul Qadar. Dan juga nanti beberapa penjelasan mengatakan besoknya hujan katanya. Ya, itulah, ya, banyak kejadian-kejadiannya. Tapi kalau di kitab Imam Al-Bajuri, hasyiahnya Fathul Qorib, itu, ya, penjelasannya.
Nah, kemudian dijelaskan lagi dalam kitab Hasya Al-Bajuri, beliau mengutip ulama sufiyah. Ya, ini nazam sebenarnya, tapi saya terjemahkan saja. Memberikan rumus tertentu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, ini ada rumusnya. Jika awal Ramadan itu terjadi hari Jumat, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 29 Ramadan. Jika awal Ramadan itu hari Sabtu, ya kayak kemarin ya, hari Sabtu. Kalau Muhammadiyah hari Sabtu ya, teman-teman. Muhammadiyah dan beberapa ormas-ormas yang lain mungkin. Hari Sabtu kemarin, maka akan terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Nah, jika awal Ramadan hari Ahad, nah ini pemerintah dan Nahdlatul Ulama, maka akan terjadi pada malam 27 Ramadan. Itu Lailatul Qadarnya. Dan jika awal Ramadan hari Senin, maka akan terjadi pada malam 29 Ramadan, sama kayak hari Jumat. Jika awal Ramadan hari Selasa, maka akan terjadi pada malam 25 Ramadan. Jika awal Ramadan hari Rabu, maka akan terjadi pada malam 27 Ramadan, sama seperti hari Ahad. Nah, terakhir jika awal Ramadan hari Kamis, maka akan terjadi pada malam ganjil setelah 20 Ramadan. Nah, itu kita nggak tahu, tanggal 27, 23, 25, 27, 23, 25, 29. Intinya kalau hari Kamis, awal Ramadan, maka ya bulan ganjil. Nggak tahu. Nah, ini menurut dalam kitab Hasyah Bajuri. Nanti di kitab-kitab yang lain, itu ternyata beda-beda ya teman-teman. Para ulama ternyata beda-beda. Nah, ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu emang rahasia Allah yang kita memang nggak tahu pastinya. Makanya antisipasinya itu ya kita ketika malam ke-21 Ramadan itu full ya malamnya. Jangan banyak tidur. Sering-sering di masjid. Ya, baca Quran, zikir, ya, sholat sunnah mutlak, dan lain sebagainya. Supaya dapat pahala yang banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi, seandainya ada pertanyaan, nanti boleh tanyakan. Nanti kalau ketemu ya boleh tanya, atau nanti nitip ke guru siapa, atau nanti bisa lewat sosial media, baik Instagram atau WA. Sekian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fi ulumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.